Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Semoga kalian selalu sehat. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng biar dapat notifikasinya update terbarunya. Bab 1953 Kakek yang Tidak Tahu Malu. Thomaskin sejak awal sudah melihat pemikiran Raihan Ling. Orang tua yang keras kepala ini, begitu dilihat sudah tahu bukan orang yang mudah berdamai. Meskipun wajahnya penuh penantian, tetapi sangat gigih, memintanya untuk menundukkan kepala adalah hal yang mustahil. Bagaimanapun juga, adalah tetua Kunlun, dan juga memiliki persahabatan yang mendalam dengan ayah. Dengan bantuan kecil, Thomaskin akan memenuhi isi hatinya. Terima kasih, keponakan seperguruan kecil. Yena Ling menutup mulutnya dan tersenyum. Pada saat ini, seluruh tubuhnya terasa segar dan sangat terkendali. Rasa sakit di persendian sebelumnya sudah hampir hilang. Metode seperti itu memang sangat mengejutkan. Hanya setelah diberi jarum oleh Thomaskin, baru bisa benar-benar mengerti kesenangan mendapatkan penyembuhan dari jarum. Mulailah, biarkan aku lihat seberapa hebat bocah kamu ini. Raihan Ling berkata dengan sedikit tersenyum, melihat penampilan cucunya, dia juga cukup terkejut, antara percaya atau tidak, apakah benar-benar begitu ajaib. Meski dia juga seorang dokter, tetapi akupuntur bukanlah kemahirannya adalah memurnikan obat-obatan dan pil, ini sangat berbeda dengan Thomaskin. Tetapi siksaan penyakit benar-benar membuatnya sangat menderita. Jadi jika Thomaskin benar-benar dapat menyembuhkan penyakitnya, dia sangat berterima kasih kepada 8 generasi leluhurnya. Putra Bayer Qin juga terlihat cukup menarik, dan Raihan Ling juga penuh harapan padanya. Tentu saja, apakah dia dapat membantu dirinya mengatasi rasa sakit ini, tetap tergantung pada kemampuannya. Thomaskin juga tidak kikuk. Setelah membersihkan semua jarum perak yang ditarik keluar dari tubuh Yena Ling, dia mulai memberikan jarum kepada Raihan Ling. Metode permulaan Thomaskin sangat aneh, setiap kalinya selalu bisa membuat Raihan Ling menikmatinya. Ah, nyaman, sangat nyaman. Raihan Ling berkata dengan ekspresi mabuk. Ah, Thomaskin, kamu benar-benar sangat hebat, aku sudah tidak bisa menahannya lagi. Raihan Ling berbaring di tempat tidur, mengerang, membuat wajah Yena Ling semakin memerah, benar-benar tidak tahu malu. Kakek, bisakah kamu mengecilkan suaramu? Jangan berteriak lagi, bisa? Yena Ling memutar matanya. Suara kakek jauh lebih keras daripada suaranya sendiri, dan sangat imajinatif, benar-benar tidak peduli dengan citranya sama sekali, tidak ada kesombongan seperti di masa lalu. Wajah Yena Ling juga memerah, merasa sangat malu dengan teriakan kakeknya. Bagaimanapun juga, Thomaskin adalah orang luar, dia sudah begitu tua, masih menjerit begitu girang, tidak heran Yena Ling begitu tidak tenang. Kakek yang tadi terlihat tidak puas, sekarang sudah menjadi anak kecil yang patuh, dengan raut wajah menikmati, mana mungkin ada sedikit pun keraguan dan curiga. Thomaskin juga sangat tenang. Setiap jarum jatuh, sangat berhati-hati, karena cedera Raihan Ling jauh lebih serius daripada Yena Ling. Lagi pula, dia sudah beberapa puluh tahun berada di Kunlun, energi dingin sudah menembus ke dalam sumsum tulangnya, dan memang hal yang sangat sulit untuk menghilangkannya secara keseluruhan. Tapi Thomaskin pasti akan melakukan yang terbaik dan berusaha sebaik mungkin. Adapun takdir seperti apa yang dimiliki Raihan Ling, itu semua tergantung pada dirinya sendiri. Kakek, bisakah kamu tidak berteriak sekeras itu? Barusan saat aku berteriak, kamu tidak seperti ini. Yena Ling berkata sambil tersenyum, dengan sorot mata main-main. Yang terpenting adalah, kakek sepertinya sudah menerima jarum Thomaskin, menyakitkan dan bahagia, dirinya tidak menyangka dia akan begitu menikmatinya. Tentu saja, kesakitan itu, energi dingin yang menembus ke dalam sumsum tulang, kesakitan yang begitu menusuk, sama sekali tidak mungkin bisa dirasakan oleh orang biasa. Jika Thomaskin dapat menyelamatkan kakek dan cucu dua orang ini, maka jasa pahalanya benar-benar tidak terbatas,
hati Yena Ling penuh dengan rasa terima kasih dan kekaguman pada Thomas Qin. Waktu perlahan berlalu, setelah 1 jam lebih, keringat di wajah Thomas Qin, dia sudah melakukan yang terbaik. Reihan Ling merasakan energi dingin yang ada di dalam tubuhnya, sedang dikeluarkan dari tubuhnya oleh Thomas Qin. Keterkejutan di hatinya, benar-benar tidak dapat dipercaya. Penyakit yang telah bertahun-tahun, apakah benar-benar akan membaik? Bab 1954 Rasa terima kasih dari lubuk hati terdalam. Waktu adalah katalisator terbaik. Thomas Qin menggunakan 13 jarum gerbang hantu, kemudian memberi tusukan jarum kepada Reihan Ling selama 1 jam lebih, dan akhirnya mengeluarkan sebagian besar energi dingin dari tubuh Reihan Ling. Tubuh Reihan Ling menjadi semakin segar. Tidak ada yang bisa merasakan rasa sakit di persendian dan tulang di tubuh Reihan Ling yang begitu menusuk dan menyakitkan bahkan hingga ingin bunuh pada Malaren yang berangin. Itu adalah perasaan yang lebih menyakitkan daripada harus hidup. Reihan Ling sudah lama terbiasa, seolah-olah dia berjalan di tepi hidup dan mati setiap saat. Tetapi pada saat ini, dia tahu, dirinya telah merasakan perawatan terbaik. Reihan Ling telah lupa berapa tahun dia tidak merasakan tubuh yang ringan seperti burung layang-layang. Hatinya benar-benar sangat terkejut. Sebagai seorang dokter, dia sangat tahu betapa sulitnya mengeluarkan energi dingin dari dalam tubuhnya. Sulit bagi seorang dokter untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Selama bertahun-tahun, dia telah meminum obat yang tak terhitung jumlahnya, yang semuanya harus dalam porsi besar, bisa menstabilkan kondisinya saja itu sudah sangat bagus, tetapi energi dingin yang masuk ke dalam tubuh dan setiap hari semakin dalam, seperti hidup di jurang yang dalam, begitu menderita. Inilah penyakit tersembunyi terbesar Reihan Ling, dan juga yang paling memalukan dalam hidupnya. Sebagai seorang dokter, dia bahkan tidak dapat menyembuhkan dirinya. Bukankah itu akan membuat orang lain tertawa terbahak-bahak? Tapi Thomas Qin membantunya mengakhiri masalah di depannya. Energi dingin di persendian tubuh berangsur-angsur memudar, 8 pusat nadinya, seluruh anggota tubuhnya, semuanya merasakan kesegaran dan kenyamanan yang belum pernah ada sebelumnya. Perasaan ini sudah lama hilang. Reihan Ling mengepalkan tinjunya erat-erat, seolah-olah dia telah kembali seperti pemuda di waktu itu, tanpa jejak perubahan sama sekali. Hahaha, perasaan ini sangat keren. Thomas Qin, kamu ini tidak mengecewakanku. Dibandingkan dengan ayahmu, takutnya kamu lebih baik darinya. Hahaha. Reihan Ling merasa sangat lega, kegembiraan di matanya melampaui kata-kata, dan tidak ragu-ragu untuk memuji Thomas Qin. Yena Ling juga sangat senang saat melihat tubuh kakek telah sembuh, sangat bersemangat dan penuh dengan kegembiraan. Thomas Qin, benar-benar memenuhi harapan semua orang. Tuan besar terlalu berlebihan. Thomas Qin menggelengkan kepalanya dan tersenyum, memberikan akupuntur kepada Reihan Ling. Dia juga menghabiskan banyak kekuatan konsentrasinya. Energi dingin di tubuh tuan besar ini jauh lebih banyak daripada Yena Ling dan lebih sulit untuk dihilangkan. Untungnya, dia telah membuka 8 saraf nadi, dan tubuhnya sangat lancar. 8 pusat nadi tidak terhalang, sehingga energi dingin dapat dengan lancar keluar dari tubuh. Jika tidak, itu akan membuat Thomas Qin semakin kesulitan menghela nafas panjang dan lega. Meskipun dia tidak dapat sepenuhnya menyembuhkan Reihan Ling, tetapi 80% dari energi dingin di tubuhnya telah dihilangkan, sisanya hanya perlu diobati dengan pengobatan tradisional. Ini bukan lagi sesuatu yang bisa Thomas Qin kendalikan. Hei, ini benar-benar nyata dan luar biasa. Meskipun aku ini sudah mendalami pengobatan tradisional selama beberapa dekade, juga tidak bisa menandingi, kamu tidak perlu rendah hati. Putra Bayer Qin pasti tidak akan membuatnya malu, hahaha. Baik. Reihan Ling tampaknya sangat senang dengan Thomas Qin, wajahnya dipenuhi dengan kelegaan, tubuhnya juga telah membaik. Reihan Ling tidak pernah membayangkan hal ini sebelumnya.
Dia telah menderita dan putus asa terhadap tubuhnya selama bertahun-tahun. Hari ini, dia bisa disembuhkan oleh Thomaskin. Rasa terima kasih di dalam hatinya secara alami tidak perlu dikatakan lagi. Yena Ling juga cukup bersemangat. Tubuh kakek telah pulih dan menjadi lebih kuat dan lebih tangguh. Ini juga merupakan kabar baik baginya. Tubuh kakek sebelumnya semakin memburuk, dan sekarang dia sudah pulih kembali ke ketangguhan setengah baya. Semua ini karena berkat Thomaskin. Keponakan seperguruan kecil, jangan ragu untuk menyebutkan apa yang kamu inginkan. Selama aku bisa memenuhinya, pasti tidak akan mengecewakanmu. Yena Ling menepuk dada bangga dan berkata, dengan wajah tegas, Thomaskin sama seperti telah menyelamatkan 2 nyawa kakek dan cucu 2 orang ini. Rasa terima kasih semacam ini, tentu terpancar dari lubuk hati Yena Ling yang paling dalam.